Halo diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk dengan seri tentang diaspora. Saya Enggi Holt dengan narasumber Bapak Dino Patijalal. Beliau mempunyai track record yang mengagumkan dalam karirnya di pemerintahan. Namun yang terdekat di hati kami sebagai perantau Indonesia adalah gebrakan beliau sebagai pencetus gerakan cinta tanah air, dan dengan itu timbullah berbagai organisasi diaspora Indonesia di seluruh dunia yang memungkinkan kita para perantau mengembangkan tali silaturahmi baik antara kita sendiri sebagai perantau maupun dengan tanah air. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini dan perbincangan ini bisa diikuti di YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang Pak Dino, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Enggi, dan salam juga kepada teman-teman di Periuk yang saya sudah sering mendengar mengenai kiprah dan dedikasinya. Ya. Senang sekali bisa berada di sini. Ya, kami sangat terhormat Pak, Bapak menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan Periuk pada hari ini. Begini Pak, kami ingin menanyakan ya Pak ya, ide Bapak pertama kali itu dalam mencetuskan ide to connect the dots antara para perantau Indonesia ini di seluruh dunia. Karena saya ingat dulu sewaktu saya pindah ke Inggris, saya susah sekali ketemu orang Indonesia Pak. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang dengan adanya diaspora Indonesia ini, dengan adanya organisasi-organisasi, sehingga orang Indonesia yang mungkin sekolah atau mungkin bekerja di luar negeri itu mudah sekali gitu menemukan kelompok-kelompok ini. Jadi silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini mulai sewaktu saya bertugas di Amerika Serikat, di Washington DC, ketika saya ditunjuk menjadi duta besar di sana ya. Dan saya masuk tahun 2010, dan setelah itu keliling Amerika sesuai dengan tugas saya mampir ke New York, ke Philadelphia, Atlanta, San Francisco, LA, banyak kota-kota di Amerika Serikat, dan saya selalu menemui orang-orang Indonesia di tempat itu. Dan saya sangat surprise karena banyak sekali orang Indonesia yang saya temui itu very prestigious, banyak karyanya, ya, banyak prestasinya dan lain sebagainya. Tapi mereka cenderung berada di bawah radar pemerintah, ya. Dalam arti tidak banyak engage dan juga tidak tidak dikaryakan gitu, right? Jadi banyak dari mereka yang merasa jauh dari tanah air dan juga tidak diperhatikan, gitu, right? Padahal mereka masih banyak keinginan untuk berkontribusi bagi tanah air. Kemudian saya juga melihat mereka tidak saling kenal. Jadi yang di Atlanta tidak kenal dengan yang di New York, tidak kenal dengan yang di Chicago, Houston, dan lain sebagainya. Nah, dari sanalah ada pemikiran, why don't we connect the dots, dan why don't we tangkap mereka di radar kita, gitu, right? Dan waktu itu istilah diaspora, waktu saya mikir itu belum keluar, tapi lama-lama saya mulai berpikir, why don't we call them Indonesian diaspora, karena mereka adalah diaspora, gitu, right? Nah, sebelumnya istilah diaspora itu konotasinya negatif, right? For many reasons, gitu, right? Dan nggak pernah digunakan lagi. Tapi akhirnya saya bilang, why don't we use istilah diaspora, walaupun ada yang tidak setuju waktu itu ya, waktu dalam diskusi di kantor di KBRI,
Tapi juga kita gunakan diaspora itu dalam konotasi yang positif, gitu, right? Ya. Bukan negatif, right? Dan juga jujurnya kalau di tanah air dulu cara pemerintah memandang orang Indonesia di luar itu sering dari segi keamanan, right? Makanya ada istilah pembinaan, gitu, right? Jadi orang kita di luar harus dibina, gitu. Jadi very intelligent ya, bukan intelligence minded dan security minded, gitu, right? Nah, ini yang dirubah dari kebijakan diaspora Indonesia yang mulai tahun 2012, gitu, ketika ada Kongres Diaspora Indonesia yang mengumpulkan diaspora bukan hanya dari seluruh Amerika Serikat, tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Dari sanalah mulai timbul semangat untuk berdiaspora itu, yang sampai sekarang masih ada dan bahkan terus berkembang. Iya, karena saya ingat dulu kalau dengar diaspora itu paling tidak adalah pelarian politik ya Pak ya. Yes, benar. Yeah. Jadi memang konotasinya agak berat. Kalau sekarang cenderung dengan perkembangan pergerakan diaspora di berbagai belahan dunia itu kita sebagai perpanjangan tangan dari negara Indonesia, paling tidak sebagai duta Indonesia lah memperkenalkan Indonesia ya Pak ya. Dan it's all positif lah ya. Ya, istilahnya sudah positif sekarang, bukan negatif lagi, gitu ya. So jadi it's a good development. Ya, tapi dengan perkembangan itu juga pada akhirnya terdapat kemungkinan yang tadinya tidak terpikirkan ya Pak ya. Seperti misalnya teman-teman kita baik yang masih berwarga negara Indonesia, juga ada saudara-saudara kita yang ex-PNI. Yang ini memang pada dasarnya pada saat ini jumlahnya belum bisa dipastikan seberapa besarnya ya Pak ya. Ya, that's a very good point. Dan itu juga hal yang berubah dari cara kita memandang orang Indonesia di luar. Karena sebelumnya yang diperhatikan hanya orang yang WNI, yang punya paspor Indonesia, ya kan? Dan itu memang wajar. Tapi orang-orang yang tidak lagi warga negara Indonesia, udah menjadi warga negara asing, itu bahkan cenderung dianggap sebagai, mohon maaf ya, istilahnya pengkhianat waktu itu ya. Jadi ada mindset yang kurang ini, dan kadang-kadang kalau mereka orang Indonesia warga negara asing pulang ke tanah air, di airport tuh suka diledek-ledek atau diintimidasi oleh aparat yang menerima paspor mereka, gitu ya. Jadi mereka juga jadi menjauh akhirnya, gitu, right? Padahal orang-orang ini masih sangat cinta Indonesia dan mereka juga selalu siap untuk membantu Indonesia karena hatinya selalu di Indonesia. Sementara paspor itu kan kewarganegaraan lebih karena convenient bagi mereka, ya kan. Saya juga ada saudara-saudara di Amerika yang kalau dengan mereka menjadi warga negara Amerika, misalnya anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis, ya kan, bayar pajaknya beda dan lain sebagainya, gitu. Jadi more about convenience, tapi hati mereka tetap di Indonesia, selalu dengan Indonesia, gitu. Nah, jadi dengan gerakan diaspora ini kita merangkul dua segmen itu, WNI ya yang jumlahnya 6 juta orang ya, dan WNA yang jumlahnya kita tidak tahu ya, banyak sekali karena tidak pernah didata, tapi juga tetap menjadi sahabat kita, gitu, keluarga kita di luar negeri. Iya, karena saya juga bertemu dengan teman-teman yang tinggal di Inggris. Rata-rata mereka yang mengganti kewarganegaraan itu bukan karena mereka tidak, seperti yang Bapak bilang, tidak cinta dengan tanah air, tetapi misalnya karena tuntutan pekerjaan, di mana mereka harus tingkat mobilitas mereka antar negara itu tinggi. Sementara kalau memegang paspor Indonesia, terkadang itu tersendat dalam dokumentasi keimigrasiannya, gitu ya. Jadi memang benar banyak kisi-kisi yang memang harus kita gali lebih lanjut untuk
saudara-saudara kita yang ex-WNI. Ya, benar sekali ya. Dan itu, to be honest, is still an ongoing process. Karena di dalam negeri juga memang publik senang dengan diaspora Indonesia sekarang, citranya positif. Juga pemerintah secara umum gitu ya. Tapi masih belum merata itu apresiasi terhadap diaspora. Jadi ada beberapa hal, ada kebijakan yang mau kita push ya beberapa kali. Di tingkat atas oke gitu. Tapi di tingkat bawah, di birokrasi yang bawah jadi lebih agak sulit karena mereka masih belum gitu paham ini diaspora ini apa gitu, right? Yeah. Dan masih ada mindset yang lama juga gitu sayangnya. Yeah. Ya, dan mungkin itu pekerjaan diaspora Indonesia ya Pak ya, untuk paling tidak atau enggak kerjasamalah di sektor-sektor yang memang belum pernah berhubungan langsung dengan diaspora. Jadi seperti Bapak bilang mindsetnya masih mindset zaman dulu. Terus saya waktu itu pernah baca di salah satu pemberitaan bahwa Bapak juga mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia, Pak. Iya, benar. Nah, itu bisa diceritakan sedikit, Pak, mungkin? Jadi gini, Enggi, kan selalu kita dengar pemimpin kita bilang, ayo pulang kampung, ya kan? Jadi sejak ada gerakan diaspora, ada pesan itu, ayo pulang kampung. Bahkan Kongres Diaspora yang kedua, judulnya adalah Diaspora Pulang Kampung. Yeah. Dan Pak Jokowi juga semenjak menjadi presiden selalu bilang, ayo kembali ke tanah air gitu, ya kan, memberikan kontribusi ya. So it's all good ya. Masalahnya apa? Banyak diaspora yang kecewa, to be honest. Kecewanya kenapa? Mereka kembali, but ternyata tidak ada yang menyambut, tidak ada fasilitas, tidak ada matchmaking, tidak ada nomor telepon yang dihubungi, tidak ada kantor yang dihubungi. Okay. Right? So and then they become, wah kalau gitu saya lebih baik di luar gitu, karena saya udah mapan di luar dan lain sebagainya gitu, right? Dan ini banyak nih yang dengan tulus hati kembali. Ini tentu ada yang got a good job ya. Sri Mulyani kembali dari World Bank jadi Menteri Keuangan, right? Terus Archandra juga jadi Wakil Menteri. Tapi not everybody is like that. That's an exception gitu, right? Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana ada lembaga yang mempunyai kewenangan dan staf dan anggaran yang tujuannya adalah melayani dan membantu mereka untuk bisa kembali ke dalam negeri dan benar-benar diberdayakan gitu. Nah, sekarang ini believe it or not, yang nangani diaspora siapa? Satu orang di Kementerian Luar Negeri dan ada 2 lagi ada di Kasubdit 2 atau 3 orang dengan anggaran hanya sekitar 2-3 miliar. Apakah realistis 3-4 orang menangani 6 juta orang? Kan nggak realistis ya. Ibarat kota apa ya di Indonesia yang 6 juta. Taruhlah Jakarta ya, Jakarta walaupun 10 juta gitu ya. Mungkin nggak Jakarta diurus hanya oleh 4 orang? Kan nggak mungkin. Kan? Nah, jadi ini ya adalah ide yang sangat, kalau menurut saya sangat mendasar dan sangat logis gitu, right? Dan saya yakin the benefit will outweigh the cost by a great deal, deal gitu. Right. Apa mungkin pemerintah belum melihat ini sebagai sense of urgency, Pak? Makanya mungkin mereka pikir, ya saya berandai-andai ya, mungkin mereka pikir ini hanya sekedar formalitas dokumentasi saja gitu. Jadi makanya hanya ditunjuk beberapa orang untuk mewadahi kepentingan diaspora ketika mereka pulang ke Indonesia. Padahal ya diaspora itu banyak sekali macamnya kan. Ada yang memang sudah mapan dan pingin pulang ke Indonesia, pingin membuka usaha di Indonesia atau untuk merekrut kerja di Indonesia atau segala macam lah. Apa mungkin itu yang belum dipahami sampai saat ini, Pak? Kira-kira mungkin juga gitu ya. Mungkin ada unsur itu juga. Tapi yang saya lihat, alhamdulillah adalah
sekarang sudah ada keinginan untuk membuat database mengenai diaspora, right? Nah, jadi Presiden dalam beberapa kunjungan ke luar negeri merasa impress melihat, wah ini kok diaspora banyak yang bagus-bagus gitu, right? Yeah. Nah, terakhir ada instruksi kalau tidak salah untuk membuat database diaspora di kantor Presiden, right? Alangkah indahnya kalau kantor diaspora, database itu sebetulnya menjadi bagian dari lembaga Badan Diaspora Nasional gitu. Karena kalau hanya ada database saja, tapi tidak ada program untuk mencari mereka, merayu mereka, mencomblangi mereka, mengambil pokoknya gitulah, mengkaryakan mereka, juga akan percuma aja kan. Tapi kalau ada Badan Nasional Diaspora Indonesia, database itu masuk di sana, terus bisa dibagi-bagi tuh, Enggi. Jadi bagi-baginya gimana? Di Badan Diaspora Nasional ini ada seksi yang ngurusin mengenai investasi diaspora. Ada yang ngurusin mengenai kebudayaan diaspora. Ada yang ngurusi pendidikan, ya kan? Ada yang ngurusi mengenai inovasi dan paten dari diaspora, ya kan? Kan itu aja udah banyak gitu, right? Dan dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar secara sistematis diurus oleh suatu lembaga yang punya kewenangan dan sumber daya untuk mengurus harta karun ini. Karena diaspora ini kan harta karun ya, dalam arti saya selalu bilang kota kedua terbesar di Indonesia itu kalau diibaratkan kota ya, diaspora adalah kota diaspora Indonesia. Right? Nah, bukan hanya itu, saya bahkan percaya kota diaspora Indonesia ini lebih kaya dari kota Jakarta. Right? Jadi kalau di Jakarta dihitung berapa pendapatan per kapitanya, diaspora jauh lebih tinggi kalau menurut saya. Bukan jauh lebih tinggi, tapi lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau ini saya tahu karena nani saya itu punya anaknya jadi TKI di Korea Selatan, ya kan? Nah, jadi anak ini kerja. Dan kalau dia lembur aja, lemburannya itu bisa $2.500 per bulan. Lemburannya aja, ya kan? Bukan gaji pokoknya. Berarti hampir sama dengan gaji presiden tuh kan? Gaji presiden kan 60 juta, right? Jadi intinya orang yang dianggap mungkin miskin di luar ya, karena TKI di Korea, tetap untuk ukuran kita kekayaannya cukup tinggi gitu, right? Jadi dan ini 6 juta orang di luar negeri itu, right? Jadi benar-benar perlu dimanfaatkan gitu, right? Iya. Dan pasti dari gaji itu sebagian untuk biaya kehidupan di Korea dan sebagian lagi dikirim ke Indonesia ya, Pak ya. Dan dari situ benar sekali ya. Dan dari situ modal itu bisa digunakan macam-macam kan oleh keluarganya. Iya, makanya susah untuk mengukur ini, Enggi. Susah untuk mengukur sumbangan yang sebenarnya dari diaspora ke tanah air itu berapa. Karena yang bisa diukur hanya sumbangan dari TKI. Ya kan? Karena jelas gitu, right? Dan ini kan jumlahnya sekitar 150 triliun. Right? Or even more, right? People say mungkin close to 200 triliun rupiah. Nah, tapi itu kan hanya sepertiga dari diaspora. Karena sepertiga dari diaspora itu TKI ya. Yang non TKI itu yang 4 juta itu kan juga menyumbang, cuma nggak ketahuan. Iya, karena itu lebih jalur pribadi biasanya. Jalur pribadi, ya exactly, right. Jadi benar-benar harta karun yang luar biasa, yang susah diukur berapa kontribusinya, tapi jelas sangat luar biasa kalau menurut saya. Iya, dan lagi terlepas dari ekonomi Pak ya, kita kan yang diaspora ini mau nggak mau terekspos dengan kultur budaya luar ya, yang kita ambil contoh positifnya lah, seperti membaca buku. Nah, kita kan kebanyakan orang Indonesia itu tingkat untuk kesenangannya membaca buku itu agak kurang lah ya. Jadi saya pernah berbicara dengan beberapa teman-teman. Kita itu ingin bergerak di bidang pembukaan perpustakaan, Pak, untuk teman-teman di Indonesia, karena
buku-buku Inggris atau buku-buku berbahasa asing itu kan sangat mahal ya di Indonesia. Sementara kita yang gemar membaca itu kan bukunya habis dibaca ditumpuk aja gitu. Jadi mungkin hal-hal yang bersifatnya non-ekonomis juga mungkin ini salah satu pekerjaan diaspora untuk meningkatkan pemahaman pemerintah atau pihak-pihak yang terkait bahwa diaspora ini juga memiliki suatu kemungkinan membantu negara untuk juga meningkatkan pendidikan saudara-saudara di Indonesia gitu mungkin Pak ya. Ya, setuju. Just hold on, guys. Can you be quiet because I'm doing this. Sorry, anak-anak saya lagi main juga. Iya, apa-apa Pak, santai aja. Yeah, no, I agree totally. But one thing yang mungkin perlu saya garis bawahi di sini adalah diaspora itu perlu sabar. Kalau bekerja sama dengan tanah air, ya dalam arti budaya kerjanya beda tuh, Enggi, right? Kalau diaspora kan lebih dengan standar internasional, ya kan? Mau kerja cepat dan lain sebagainya lah gitu ya. Saya sering melihat juga diaspora yang ke tanah air kerjasama untuk suatu proyek atau apa gitu for good cause mengalami friksi sering ya karena budaya kerjanya beda gitu budaya. Jadi intinya if you want to do something good untuk tanah air, sabar, harus banyak sabarnya tuh. Kadang-kadang bahkan harus banyak ngelus dadanya tuh, ya kan? Karena budaya kerjanya beda. Budaya kerja beda. Idealisme diaspora tidak selalu bersandingan dengan kondisi di tanah air. Yeah. Right? Tapi in a other way that's a good thing ya Pak, karena kan ibaratnya gini, kalau memang Indonesia ingin bersaing di luar negeri, berarti kan kita ini yang sudah berpengalaman di luar negeri bisa paling tidak menjadi inspiration buat saudara-saudara kita yang di Indonesia. Oh, budaya kerja di sana itu seperti ini ya, gitu kan? Karena kalau misalnya kita terus mengikuti misalnya etos kerja sebagian orang Indonesia, ya susah juga gitu. Indonesia tidak akan maju-maju juga gitu kan ya Pak ya. Benar. Dan memang sering kita lihat diaspora menjadi apa ya reformis bagi orang-orang di tanah air. Kita lihat aja mungkin dua contoh Pak Archandra ya dan juga Ibu Sri Mulyani ya kan setelah dari World Bank kembali kita lihat bagaimana mereka melakukan pendobrakan ya dan lift up the menjadi benchmark baru gitu kan. Jadi saya senang juga memang melihatnya gitu. Iya. Ya dan mungkin terkait dengan topik reformasi juga, ini juga ada konsep yang menarik kan Pak, yang sedang digulir oleh teman-teman diaspora. Itu konsep baru di kewarganegaraan Pak. Ini suatu, kalau misalnya ini tembus, ini adalah suatu reformasi yang wah tidak terbayangkan gitu dari sistem kewarganegaraan tunggal menjadi kewarganegaraan ganda kan itu sesuatu yang dulunya tidak pernah terbayangkan oleh Indonesia kan ya Pak ya. Kira-kira kalau Bapak berkenan bisa nggak memberikan opini ini tentang konsep ini Pak? Kalau saya secara pribadi sudah menyatakan I'm for dui kewarganegaraan, right? Nah, jadi diaspora juga posisinya begitu, ya diaspora di Indonesia. Nah, tantangannya apa? Di Indonesia juga pandangan sudah sedikit mulai berubah. Yang tadinya kan tadi ada yang istilah pengkhianat lah itu ya. Sekarang udah jarang kedengaran lagi, right? Mungkin juga karena kampanye yang cukup aktif bahwa diaspora ini aset ya, dan diaspora ini juga nasionalisme tinggi. Nah, tantangannya apa? Ada dua. Satu, susah mencari pendekar politiknya,
right? Jadi guys, do you mind please? Ya. Kalau champion a cause kan harus ada pendekar politiknya, right? Yang ngusung, yang berani ambil resiko dan berani bicara ke publik. Ini sampai sekarang belum ada nih, right? Kalau ada saya mau tahu siapa dia gitu ya. Ini orang di dalam negeri ya, di luar saya dan Pak Said atau diaspora lain gitu ya. Nah itu masih belum ada politisi yang menjadi pendekar politik bagi duit kewarganegaraan. Kedua, prolegnas belum ada. Prolegnas kan kalau mau dijadikan undang-undang kan harus masuk digodok di DPR, ya kan? Nah ini belum ada nih. Dan dulu pernah ada tapi nggak gol. Dan kalau di DPR kan sekarang akan semakin sulit karena dalam masa COVID sekarang ini undang-undang yang benar-benar diprioritaskan itu sangat sedikit sekarang, right? Dan yang sedikit itu pun masih kontroversial gitu, right? So this year is not the time untuk prolegnas ya, tapi mungkin tahun depan siapa tahu, right? We never know, right? But we need to push it. Dan saya tuh ingin sebetulnya anggota DPR yang dipilih oleh diaspora itu mengusung ini. Makanya waktu kita mengadakan program namanya KYC, Know Your Caleg, ya, untuk para anggota DPR yang masuk di Dapil 2, the first question we ask them adalah what is your position mengenai duit kewarganegaraan, right? Dulu mereka cenderung malu dan memunggungi, tapi sekarang they have to have a position. Dan surprisingly, beberapa dari mereka secara frontal menyatakan mendukung gagasan duit kewarganegaraan gitu, right? So I think diaspora perlu terus nagih ke para anggota DPR yang dipilih mereka, yang mewakili mereka untuk mengusung gagasan duit kewarganegaraan ini sehingga bisa menjadi undang-undang nanti. Ya, jadi kita dari diasporanya sendiri juga harus aktif berpolitik tanpa menjadi politisi ya Pak ya. Yes. Karena pada akhirnya toh pertarungan itu di tingkat seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu catatan bagi kita supaya nanti pada saat pemilu-pemilu kita aktif mendaftar dan aktif memilih. Karena kadang-kadang ya gitu juga sih, kita kalau saatnya memilih kita tidak memakai hak pakai karena sudah antipati dulu gitu. Jadi mungkin ini sebagai catatan kita pribadi sebagai diaspora untuk oh ya saya harus juga turut berpartisipasi dalam hal itu ya Pak ya. Ya, benar. Ya, jadi jangan lupa ya yang berubah ya dalam 2 tahun terakhir, dan ini perubahan penting tapi banyak yang tidak melihatnya dengan jelas. Itu sekarang anggota DPR yang mewakili diaspora sekarang ini benar-benar diprofilkan sebagai wakil diaspora. Okay. Sebelumnya enggak. Sebelumnya bahkan pernah ada orang DPR yang jadi wakil di Dapil 2 ya, Jakarta Selatan. Itu hanya fokus di Jakarta Selatan aja dan nggak pernah keluar negeri. Padahal mereka juga mewakili diaspora gitu, ya kan? Dan banyak yang juga tidak tahu isu-isu diaspora itu apa gitu, right? Jadi this has happened for many years, right? Jadi diaspora itu merasa tidak punya wakil di DPR. Yeah. Nah sekarang udah berubah, kita udah pressure mereka dengan menyatakan Anda itu adalah wakil kami di DPR, so you have to fight for us. Jangan ignore us gitu, right? So this is a very important political development. Oke. Jadi Pak, akhir dari sebelum menutup interview ini, pesan-pesan Bapak untuk diaspora ke depannya apa Pak? Silakan Pak. Kalau pesan saya, pertama, you have to understand that you are quite empowered segment of Indonesian people gitu. Jadi
yang sangat yang punya aset, punya networking, punya pengetahuan, punya modal dan lain sebagainya gitu, right? Jadi don't underestimate yourself gitu, right? Dan bahkan kalau Anda tinggal in some faraway place in Europe or in America, don't feel alone and insignificant gitu, because you are special and then you have a contribution to make. Ya kan, ini contoh yang terbaik adalah my own father nih, Enggi, karena di tahun 50-an dapat beasiswa ke University of Virginia, kemudian dapat PhD di International Law of the Sea, ya, hukum laut internasional, dan dengan ilmu itu dia mendedikasikan hidupnya untuk menasionalisasikan laut-laut di Indonesia. Jadi tadinya tuh Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Arafura itu bukan milik Indonesia tuh. Itu nggak ada milik internasional, tidak bertuan gitu, right? Tapi ayah saya dari tempat dari ilmu yang didapat di pelosok paling jauh di Virginia, ya, di suatu kampung itu, ilmu itu digunakan untuk merubah wilayah Indonesia, dan itu diakui dunia internasional di kemudian hari. Jadi bukan something illegal gitu, right? Tapi intinya he was the diaspora who found knowledge and who changed the country, right? Kalau dia bisa, yang lain juga apalagi. Tentu they can do the same gitu, ya kan? So dubes kita di London kan Rizal Sukma. Dulu waktu saya di London dia diaspora, ya kan? Dia diaspora, dapat ilmu, kembali tanah air segala macam. Sekarang kembali ke Inggris to elevate relations between Indonesia and the UK. Jadi you are all special and you're not alone, and you can do a lot. Dan mudah-mudahan you realize bahwa diaspora power itu benar-benar powerful gitu and significant. Ya, luar biasa. Jadi like father and like son, selalu inspiratif ya Bapak dengan. We try. Yeah. Oke, Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini banyak pendengar yang memetik informasi dan wejangan-wejangan Bapak, dan semoga diaspora selalu maju, Bapak selalu sehat, selalu berkarya. Dan untuk para pendengar, jangan lupa terus nantikan siaran-siaran podcast Bincang Priok. Terima kasih dan salam diaspora.